Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Hewan Musdaulifa M. Biomed sebagai dosen pengampu mata kuliah Biokimia Veteriner. Perkenalkan, nama saya Rizky Amalia dengan NIM C0312311096 sebagai moderator kelompok 3 kelas B. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai metabolisme protein. Namun, izinkan saya untuk memperkenalkan nama-nama anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Anggriani Prasiwi, yang kedua ada Andi Muhammad Ikhlasul Asa Rizky, yang ketiga ada Sinrai Fatahur Rizky, yang keempat ada Diswanto Bevan, yang kelima ada Karisa Satyaning Tias, yang keenam ada Nurul Syakila, yang ketujuh ada Ananda Putri Hikmah, yang kedelapan ada Siti Aulia Ramadhani, yang kesembilan ada Fatima Asahra, dan yang kesepuluh ada saya sendiri, Rizky Amalia. Baik, materi pertama akan dijelaskan oleh rekan saya, Karisa Satyaning Tias. Kepadanya saya persilahkan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai protein. Apa sih protein itu? Kata protein berasal dari bahasa Yunani proteos yang berarti barisan pertama. Protein adalah polipeptida dengan bentuk molekul tinggi yang terdapat secara alami. Setiap protein terbentuk dari asam amino. Komposisi rata-rata unsur kimia dari protein adalah karbon sebanyak 50%, hidrogen sebanyak 7%, oksigen sebanyak 23%, nitrogen sebanyak 16%, belerang sebanyak 0,3%, dan yang terakhir ada fosfor sebanyak 0,3%. Asam amino merupakan unit dasar struktur protein. Suatu asam amino terdiri dari gugus amino, gugus karbonil, atom hidrogen, dan gugus air tertentu. Berikut ini gambaran umum dari metabolisme protein. Jadi, protein dalam makanan akan mengalami proses pencernaan hingga akhirnya berbentuk asam amino yang akan diserap di usus. Asam amino akan dibawa melalui peredaran darah menuju ke hati untuk mengalami proses metabolisme, yaitu katabolisme asam amino. Katabolisme asam amino yang akan terjadi melalui transminasi dan deaminasi. Produknya nanti berupa amonia dan kerangka karbon. Jika masih dibutuhkan, amonia ini akan digunakan untuk membentuk asam amino yang baru. Namun jika tidak, maka akan dikeluarkan dalam tubuh urea melalui urin. Proses ini terjadi dalam siklus urea. Sementara itu, kerangka karbon yang diperoleh akan masuk ke dalam siklus asam sitrat dan dapat digunakan untuk membentuk energi. Untuk lebih detailnya, kita akan bahas terlebih dahulu mengenai katabolisme asam amino yang akan dijelaskan oleh teman saya berikut ini. Selanjutnya adalah katabolisme asam amino. Katabolisme asam amino itu terjadi melalui tahapan pemindahan gugus amina, siklus urea, kemudian perubahan kerangka karbon, dan yang terakhir siklus asam sitrat. Proses katabolisme asam amino akan melewati dua jalur siklus, yaitu siklus urea dan siklus asam sitrat. Dalam pemindahan gugus amino itu akan terjadi yang namanya transaminasi dan deaminasi. Gugus amina yang dilepaskan dari asam amino itu akan masuk ke dalam siklus urea, sementara kerangka karbon di dalam asam amino akan masuk ke dalam siklus asam sitrat dan masuk ke jalur utama proses metabolisme. Selanjutnya ada transaminase. Reaksi transaminase memindahkan gugus amina NH2 dari asam amino ke alfa-ketoglutarate, menghasilkan L-glutamat yang akan diproses lebih lanjut dalam reaksi deaminasi. Sementara asam amino yang pertama, karena gugus aminanya akan menghilang, akan menjadi asam alfa-keto. Ada 4 enzim yang berperan penting. Yang pertama itu ada alanin transminase, yang kedua ada aspartat transminase, yang ketiga ada leusin transminase, dan yang terakhir ada tirosin transminase. Kemudian dari transaminasi, produk yang dihasilkan yaitu L-glutamat. Glutamat ini yang nanti akan mengalami proses deaminasi. Mengapa dalam transaminasi yang dibentuk itu adalah glutamat? Karena glutamat ini satu-satunya asam amino yang bisa dilepaskan gugus aminanya.
Ketika glutamat mengalami diaminasi oksidatif, ini akan menghasilkan ion NH4, ion NH4+, ada juga alpha ketoglutarat, NADPH, dan H+. Alpha ketoglutarat nanti bisa digunakan kembali untuk proses transaminasi. Kemudian enzim yang katalisasi reaksi diaminasi adalah L-glutamat dehidrogenasi yang ada di dalam matriks mitokondria. Ion NH4+ yang dihasilkan akan masuk ke dalam siklus urea untuk dapat dikeluarkan dari dalam tubuh. Mengapa amonia ini dikeluarkan? Karena amonia ini beracun bagi tubuh. Baik, kali ini saya akan menjelaskan mengenai hubungan siklus Krebs dengan siklus urea. Siklus urea adalah proses lanjutan dari amonia. Amonia ini akan ditambah dengan HCO3- dan akan berubah menjadi karbomoil fosfat. Karbomoil fosfat akan menjadi sitrulin yang dibantu oleh ornitin. Setelah sitrulin terbentuk, maka sitrulin ini yang tadinya terletak di mitokondria akan keluar ke sitosol. Nah, di sitosol ini akan bertemu dengan aspartat dan membentuk arginosuksinat. Arginosuksinat ini akan terpecah menjadi arginin dan fumarat. Fumarat akan masuk ke dalam siklus Krebs, sedangkan arginin akan terpecah kembali menjadi urea dan ornitin. Ornitin akan kembali ke siklus awal dan akan membantu perubahan karbomoil fosfat menjadi sitrulin, sedangkan urea merupakan hasil akhir dari pembuangan di siklus urea. Selanjutnya adalah anabolisme asam amino. Mekanisme sintesis protein terdiri dari dua tahapan, yaitu tahapan transkripsi dan translasi. Yang pertama, transkripsi. Transkripsi adalah proses pencetakan RNA oleh DNA. RNA yang terbentuk dibedakan menjadi tiga, yaitu transport RNA, messenger RNA, dan ribosom RNA. Urutan asam amino akan ditentukan oleh basa nitrogen yang menempel di rantai messenger RNA. Transkripsi terdiri dari tiga tahapan, yaitu inisiasi atau permulaan, elongasi yaitu pemanjangan, dan terminasi yaitu pengakhiran. Adapun urutan proses transkripsi adalah yang pertama, ikatan helix DNA akan dibuka oleh enzim RNA polimerase dan terbentuk salinan informasi genetik dari DNA. Tempat untuk menempelnya RNA polimerase pada DNA disebut sebagai promoter. Promoter di sini berfungsi untuk menunjukkan tempat dimulainya transkripsi dan menentukan DNA cetakan dari dua rantai yang ada. Proses ini disebut sebagai inisiasi atau tadi permulaan. Selanjutnya, dua rantai DNA yang terdiri dari rantai cetakan atau sense dan komplement antisense mulai terpisah untuk promoter menempel di bagian rantai cetakan atau sense. Selanjutnya dari proses transkripsi adalah RNA mulai dibentuk oleh RNA polimerase dari titik awal promoter dan bergerak terus di sepanjang rantai cetakan DNA. Akibatnya, helix DNA terbuka secara berurutan sepanjang 10-20 basa nitrogen. Nukleotida ini dirangkai dari arah 5' ke 3'. Proses ini disebut sebagai proses elongasi. Basa nitrogen yang dibentuk pada RNA merupakan komplement basa nitrogen pada rantai DNA sense, yaitu basa T pada DNA untuk cetakan A pada RNA, basa C pada DNA untuk cetakan G pada RNA, basa A pada DNA untuk cetakan U pada RNA, basa G pada DNA untuk cetakan C pada RNA. Setelah RNA polimerase mentranskripsi DNA terminator, proses transkripsi akan berhenti. Proses ini disebut sebagai proses terminasi. Kemudian RNA akan lepas dari RNA polimerase. Hal itu mengakibatkan DNA helix tertutup kembali. Dan selanjutnya, mRNA yang dihasilkan dari tahap transkripsi akan keluar menuju inti sel ke ribosom. Jadi, translasi adalah penerjemahan kode genetik RNA menjadi urutan asam amino. Pada tahap ini, akan disintetis polipeda menggunakan kode genetik dari mRNA di dalam ribosom oleh tRNA dengan bantuan enzim sintetase tRNA amonosial. Translasi juga terdiri dari 3 proses seperti transkripsi, yaitu
yaitu inisiasi, elongasi, translasi, dan terminasi translasi. Adapun urutan dalam proses translasi adalah sebagai berikut. Molekul mRNA berkaitan dengan subunit kecil ribosom di ujung 5. Kemudian translasi diawali oleh kodon start yaitu adenin, urasil, dan guanin yang ada pada mRNA. Lalu tRNA sebagai initiator yang memuat antikodon urasil, adenin, dan sitosin akan membawa asam amino metionin. Asam amino tersebut akan melekat pada kodon adenin, urasil, dan guanin. Ingat, metionin merupakan asam amino awal dalam sintesis protein. Selanjutnya, asam amino akan ditambahkan oleh enzim tRNA aminoasil hingga dihasilkan rantai polipeptida lengkap. Kemudian, translasi semacam itu akan terus berlangsung sampai muncul kodon stop, yaitu urasil adenin-adenin, atau urasil guanin-adenin, ataupun urasil adenin-guanin. Jika muncul salah satu kodon tersebut, proses translasi akan berhenti. Polipeptida yang terbentuk akan lepas dari ribosom. Baik, itulah tadi penjelasan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.